Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 17 dan bahasannya adalah pembahasan soal uji kompetensi bab 2. Gimana soal-soal ini akan kita bahas secara bersama-sama. Untuk itu, mari siapkan alat tulisnya dan buku IPS-nya. Lalu buka halaman 75-76. Soal nomor 1 ada di halaman 75. Soalnya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Nah, kalimat tersebut merupakan pengertian dari A. Proses sosial, B. Modernisasi, C. Industrialisasi, D. Perubahan sosial budaya. Ustazah kasih waktu selama 3 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D. Perubahan sosial budaya. Selanjutnya soal nomor 2. Masih di halaman yang sama, perhatikanlah data berikut. 1. Sistem ekonomi dan mata pencarian. 2. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 3. Sistem pengetahuan. 4. Norma-norma sosial. 5. Nilai sosial. 6. Kesenian. 7. Bahasa. Unsur-unsur kebudayaan universal terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 3, 5, dan 6. C. 2, 3, 6, dan 7. D. 2, 4, 5, dan 7. Ustazah kasih waktu 3 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. 2, 3, 6, dan 7. Oke, mari sama-sama kita bahas. Berdasarkan ketujuh unsur yang ada di soal, unsur yang 1, yang kedua, yang ketiga, yang ke-6, dan yang ke-7 merupakan unsur kebudayaan universal. Sedangkan yang ke-4 dan 5 merupakan unsur-unsur sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, 2, 3, 6, dan 7. Karena di pilihan jawaban yang A terdapat nomor 4, yaitu unsur sosial. Yang B terdapat unsur yang kelima, yaitu nilai-nilai sosial, merupakan unsur sosial. Yang D terdapat nomor 4 dan 5, merupakan unsur-unsur sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Next, soal nomor 3. Dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat yang menyebabkan perubahan pada unsur-unsur struktur sosial dan membawa pengaruh langsung bagi masyarakat merupakan contoh perubahan A. Besar, B. Kecil, C. Direncanakan, D. Tidak direncanakan. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah A. Perubahan besar. Kenapa perubahan besar? Karena perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Kalau perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau telah direncanakan. Begitu pula dengan perubahan tidak direncanakan. Jadi, jawaban yang tepat adalah perubahan besar. Next, soal nomor 4 masih di halaman yang sama. Proses penyebaran atau perambasan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya disebut dengan A. Akulturasi,
B. Asimilasi, C. Inovasi, D. Difusi. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D. Difusi. Karena akulturasi itu proses bercampurnya dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan keaslian dari masing-masing kebudayaan itu. Kalau asimilasi, bercampurnya dua budaya atau lebih dalam waktu yang lama dan menciptakan kebudayaan yang baru. Sedangkan inovasi, dia seperti suatu pengembangan. Jadi jawaban yang tepat adalah difusi. Next, soal kelima masih di halaman yang sama. Perhatikanlah tabel berikut. Yang pertama itu ada karakter masyarakat agraris. Tidak ada norma dalam sistem kekerabatan, hidup dalam dunia yang tertutup, menggantungkan pada nasib, takut pada masuknya hal-hal baru, alam dipandang sebagai hal-hal yang biasa. Lalu karakteristik masyarakat modern, mengendurkan norma dalam sistem kekerabatan, pola kehidupan lebih tertutup, nasib dapat berubah. Hal-hal baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang. Yang keempat, alam dipandang sebagai hal yang tidak perlu dikuasai. Karakter masyarakat agraris dan modernis yang benar terdapat pada nomor A1, B2, C3, dan D4. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, 3. Mari kita bahas sama-sama. Dimulai dari karakteristik masyarakat agraris. Yang pertama, tidak ada norma dalam sistem kekerabatan. Jelas salah. Atau tidak pas, karena di dalam karakteristik masyarakat agraris terikat pada kuatnya norma dalam sistem kekerabatan. Yang kedua, hidup dalam dunia yang tertutup, menggantungkan pada nasib. Ini benar. Yang ketiga, takut pada masuknya hal-hal baru. Ini juga benar. Yang keempat, alam dipandang sebagai hal yang biasa. Salah. Karena karakteristik masyarakat agraris yaitu alam dipandang sebagai hal yang dahsyat dan manusia tunduk padanya. Kemudian masuk ke karakteristik masyarakat modern. Yang pertama, mengendurkan norma dalam sistem kekerabatan. Ini benar. Yang kedua, pola kehidupan lebih tertutup, nasib dapat berubah. Jelas salah, karena karakteristik masyarakat modern adalah pola kehidupan lebih terbuka, sehingga nasib dapat berubah. Yang ketiga, hal-hal baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang. Ini benar. Yang keempat, alam dipandang sebagai hal yang tidak perlu dikuasai. Hal ini juga benar. Jadi disimpulkan bahwa berdasarkan tabel, karakteristik masyarakat agraris yang benar ada pada nomor 2 dan 3, sedangkan karakteristik masyarakat modern yang benar ada pada nomor 1, 3, dan 4. Sehingga jawaban yang sama-sama angkanya ada di nomor 3. Karakteristik masyarakat agraris, yaitu takut pada masuknya hal-hal baru. Karakteristik masyarakat modern, hal-hal baru dipandang sebagai sesuatu yang menantang. Lanjut soal nomor 6, masih di halaman yang sama. Sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat tanpa diseleksi terlebih dahulu disebut dengan A. Westernisasi, B. Modernisasi, C. Globalisasi, dan D. Imitasi. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Westernisasi. Oke, mari kita bahas kenapa jawabannya westernisasi. Karena modernisasi itu dia cenderung identik dengan industrialisasi dan kemajuan pertumbuhan ekonomi. Kalau globalisasi merupakan suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang itu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Artinya, setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun
bisa melalui media elektronik maupun cetak. Sedangkan imitasi adalah proses tindakan meniru orang lain, baik melalui sikap, tindakan, ataupun tingkah laku, bahkan penampilan fisiknya. Sehingga jawaban yang sudah pasti adalah westernisasi. Oke, selanjutnya soal nomor 7, masih di halaman yang sama. Salah satu dampak positif globalisasi bidang iptek adalah A. Bidang teknologi berkembang terhambat. B. Perputaran arus informasi yang statis. C. Akan lebih lambat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru. D. Persaingan dalam dunia kerja tinggi sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3. Oke, benar. Jawabannya adalah D. Persaingan dalam dunia kerja tinggi sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Kenapa jawabannya D? Karena A. Bidang teknologi berkembang terhambat. Itu jelas salah, karena dampak positif globalisasi di bidang iptek salah satunya bidang teknologi berkembang pesat. Lalu perputaran arus informasi yang statis, itu juga salah. Karena perputaran arus informasi itu dia semakin dinamis. Kemudian dampak positifnya akan lebih lambat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru. Jelas salah, karena dampak positif dari globalisasi ini adalah akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Next, soal nomor 8 ada di halaman 76. Penggunaan smartphone pada zaman sekarang sebagai alat yang dianggap praktis dan canggih secara spesifik merupakan pengaruh globalisasi di bidang A. Kebudayaan, B. Transportasi, C. Komunikasi, D. Teknologi. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Komunikasi. Oke, next soal nomor 9 masih di halaman yang sama. Berikut ini yang merupakan sikap paling tepat dalam memanfaatkan kondisi globalisasi dalam bidang iptek adalah A. Melakukan browsing internet setiap hari, B. Menonton acara televisi hingga larut malam, C. Mengikuti beasiswa di luar negeri, D. Menyebarkan berita apa saja di media sosial. Ustazah kasih kalian waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Mengikuti beasiswa di luar negeri. Karena pilihan jawaban A, B, dan D merupakan suatu sikap yang negatif atau yang tidak tepat. Bertujuan untuk A. Menjaga dan memperkaya kebudayaan nasional, B. Pendidikan budaya modern, C. Perombakan budaya, D. Pameran budaya. Ustazah kasih waktu kalian 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Menjaga dan memperkaya kebudayaan nasional. Baiklah, ke-10 soal sudah tuntas dibahas. Maka selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan. Tugas yang pertama adalah mengapa perubahan sosial budaya selalu terjadi. Yang kedua, tuliskanlah dampak positif globalisasi di bidang iptek. Yang ketiga, mengapa kita perlu menyeleksi arus globalisasi yang kita terima dalam kehidupan masa kini. Demikianlah pembahasan hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.